Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah proses mendalam untuk mengadili, mengerti, dan menghargai karakteristik unik seseorang. Ini melibatkan lebih dari sekedar mengetahui fakta-fakta tentang seseorang, tetapi juga mencakup pemahaman tentang emosi, motivasi, nilai-nilai, minat, bakat, potensi, dan latar belakang mereka. Pengenalan karakteristik fisik dan psikologis. Mengenal ciri-ciri fisik dan khas seperti penampilan, gaya berpakaian, dan ekspresi wajah. Menemani karakteristik psikologis seperti kepribadian, temperamen, dan gaya belajar. Pemahaman emosi, kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain, empati, serta mengenali bagaimana emosi tersebut memengaruhi perilaku mereka. Identifikasi motivasi dan kebutuhan. Mengetahui apa yang mendorong seseorang untuk bertindak, apa yang mereka butuhkan untuk merasa puas, dan apa yang menjadi tujuan mereka. Tujuan pemahaman individu adalah untuk memahami diri sendiri, mengenali potensi, kekuatan, kelemahan, serta lingkungan sekitar, agar individu dapat merumuskan tujuan hidup, merencanakan masa depan termasuk karir, dan mengatasi masalah dengan lebih efektif. Pemahaman ini juga menjadi dasar bagi konselor untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan klien. Tujuan pemahaman individu secara umum. Yang pertama, mengenali potensi, membantu individu untuk mengidentifikasi dan menggambarkan bakat, minat, serta kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, membangun identitas diri, memberikan dasar yang rasional untuk identitas diri, membantu individu memahami siapa dirinya secara utuh. Yang ketiga, merencanakan masa depan, memberi arahan dan tujuan hidup, serta membantu individu membuat rencana karir dan pilihan hidup yang sesuai. Yang keempat, mengatasi masalah, membantu individu menerima dan menghadapi masalah dengan lebih baik secara menemukan solusi dan tepat. Yang keenam, meningkatkan konsep diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membantu individu mencapai keberhasilan. Manfaat pemahaman individu adalah untuk meningkatkan kesadaran diri, membantu mengidentifikasi dan penyelesaian masalah, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup. Secara lebih spesifik, manfaat termasuk kemampuan untuk menerima diri sendiri dan orang lain, memberikan bantuan yang sesuai kebutuhan, dan menghindari gangguan komunikasi. Manfaat bagi individu atau diri sendiri. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Meningkatkan kesadaran diri, memahami emosi, kekuatan dan kelemahan diri, membantu individu membuat keputusan yang lebih tepat dan berinteraksi secara autentik. Yang kedua, identifikasi dan penyelesaian masalah. Individu dapat lebih peka terhadap potensi masalah dan memiliki kemampuan untuk mencari solusi yang sesuai dengan potensinya. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemahaman diri, termasuk potensi dan nilai-nilai pribadi, membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan. Teknik pemahaman individu meliputi teknik tes, interaksi, bakat, minat, kepribadian, dan teknik non-tes, observasi, wawancara, angket, sosiometri, autobiografi. Aspek-aspek pemahaman individu yang perlu diukur antara lain aspek fisik, psikis, sosial, minat, bakat, cita-cita, dan gaya hidup. Teknik pemahaman individu. Teknik tes. Teknik ini menggunakan alat ukur terstandar untuk mendapatkan data kualitatif mengenai kemampuan dan karakteristik individu. Tes inteligensi mengukur kecerdasan umum. Tes bakat mengukur kecerdasan potensial khusus seperti bakat sekolah dan bakat pekerjaan. Tes minat mengukur minat pada bidang
bidang tertentu. Tes kepribadian mengukur kepribadian secara keseluruhan. Teknik non-tes. Teknik ini mengumpulkan data kualitatif melalui observasi dan interaksi langsung dengan individu. Yang pertama, observasi. Mengganti perilaku, sikap, dan lingkungan individu. Wawancara. Wawancara mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung untuk memahami latar belakang masalah. Angket menggunakan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari subjek. Sosiometri mengukur dinamika sosial dalam kelompok. Aspek-aspek pemahaman individu. Aspek-aspek perlu dipahami untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik adalah kondisi fisik individu. Yang kedua, aspek psikis, meliputi integrasi dan aspek non-kognitif seperti bakat, minat, dan emosi. Yang ketiga, minat bakat. Yang ketiga, aspek minat dan bakat. Minat dan bakat yang dimiliki individu pada bidang tertentu. Yang keempat, aspek cita-cita, aspirasi dan tujuan hidup individu. Yang kelima, aspek gaya hidup, cara hidup dan kebiasaan individu. Yang keenam, aspek sosial, keadaan lingkungan, keluarga, dan status ekonomi. Yang ketujuh, aspek prinsip. Individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat.